cuman aziz. Ya. Coba dulu saya punya ada pesan di situ kertas. Di surat ini, halaman ini, juz ini. Dia yang tahu. Yang lain nggak akan tahu. Ya. Dia yakin betul. Dia pasti, dia kira-kira hakul yakin nggak itu ada. Ya kalau aziz, kalau kalian nggak mungkin bohongan kali aziz kan gitu. Tapi kalau aziz dia pasti hakul yakin bahwa di Quran itu ada kertas putih di apa juz berapa? Juz 12 surat Hud halaman 228. Dia akan bisa menyebutkan semuanya persis dan pesannya adalah don't forget me. Ya. Itu dia hakul yakin. Ya. Karena dia yang meletakkan, ya, dia yang meletakkan. Demikian juga Allah. Ya. Allah ini nggak pernah lupa sama kita. Yang siapa yang menciptakan kita semua ini? Allah. Ala ya'lamu man khalaq. Ya, nggak mungkin Allah itu lupa dengan kita semua ini. Kejadiannya. Ya. Jadi kita ini disuruh beriman. Iman itu rukun iman itu ada berapa? 6. Pertama, iman kepada Allah. Terus malaikat, terus kitab, terus rasul, terus hari akhir, terus qada dan qadar. Semuanya itu nggak ada, nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Terus kita disuruh ngimanin, suruh yakin bahwa itu ada. Ya. Semuanya itu nggak kelihatan, cuman kok tinggal Quran saja yang kelihatan dia. Semuanya itu nggak kelihatan. Rasul sudah nggak ada, sahabat Rasul nggak, kita nggak menangi, nggak pernah lihat. Ya. Nah makanya Rasul itu pernah sama sahabatnya ini, nanti itu ada umatku yang bukan sahabat, bukan tabiin, tapi dia iman sama aku. Ya, ya mereka inilah kita ini. Ya kita ini. Ini kita ini kalau sudah posisi beriman saja sudah bagus. Ya, kenapa? Kita nggak menangi Rasulullah, nggak menangi sahabat, nggak menangi tabiin. Ya, nggak pernah ngelihat itu semua, nggak pernah ngelihat malaikat. Ya. Nggak pernah melihat Allah secara kasat mata. Tapi iman itu ilustrasinya seperti tadi. Ya, ilustrasinya seperti tadi. Jadi ya, hanya dia yang tahu persis bahwa di Quran itu ada pesan itu. Yang lain belum tahu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Nah kalau kalian pernah belajar biologi, bahwa setiap sel kita ini semuanya, ya semua sel mata, telinga, semuanya ini terjadi dari sel-sel, miliaran sel, dan semuanya ada memorinya, bisa merekam. Ingat ya, bisa merekam. Jadi jangan dikira kita, ya ini makanya ini. Orang itu kadang mau buat dosa, mau buat maksiat itu takut sama manusia. Dia lupa. Ini tangan ini, kulit kita ini terdiri dari sel-sel yang bisa merekam semua perbuatan kita. Itu cuma tubuh kita ini, tulang ada selnya. Ya. Semua ini jadi saksi, udah merekam apa yang kita perbuat. Kita itu nggak bisa lolos, nggak usah mikir malaikat, nggak usah mikir Allah Maha melihat. Kalau kalian mengerti biologi, ini sel-sel yang ada dalam tubuh kita ini merekam semua jejak, baik jejak digital kita maupun jejak itu kerekam semuanya. Cuman denyut hati aja ya, hanya Allah yang tahu. Ini kerekam semua. Makanya di dalam surat tadi Qiyamah dikatakan balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan yang menjadi saksi itu bukan orang lain, diri kita sendiri.
Diri kita sendiri itu apa? Ya itu sel-sel kita itu merekam semua jejak kita. Semua jejak kebaikan dan kejahatan kita itu kerekam semua di sel-sel dalam tubuh kita ini. Balil insanu ala nafsihi basirah. Ya. Terus kita mau lari kemana yuk? Mau berbuat dosa, mau ngumpet-ngumpet, ya. Kamu punya HP, di dalamnya ada isinya apa? Yang tahu cuma kamu. Kamu kunci, kamu sembunyikan, kamu apa? Semua tahu. Yang tahu kamu. Orang lain nggak tahu. Orang lain itu nggak tahu. Yang tahu adalah kita. Dan kita direkam, jejak kita direkam oleh diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri akan jadi saksi nanti di akhirat. Makanya hati-hati. Inilah pelajaran iman. Keyakinan bahwa apa yang kita lakukan, mau sembunyi-sembunyi, mau di kesunyian malam orang lain nggak tahu. Kita itu sudah dengan sendirinya direkam oleh diri kita sendiri. Sel-sel yang ada dalam tubuh kita, raga kita semua bersaksi, merekam. Sel mata merekam, sel telinga merekam, sel tangan merekam. Di mana? Nggak ada tempat sembunyi kita. Balil insanu ala nafsihi basirah. Gak usah mikir malaikat di sini dicatat. Sudah segitu, sudah kita sendiri bersaksi. Malaikat masih nyatet, coba. Malaikat mencatat, Allah Maha melihat, mendengar semua yang kita lakukan. Coba. Inilah pentingnya takwa itu seperti itu. Apa namanya? Imanan wahtisaban itu seperti itu harusnya. Cara pola pikir kita seperti itu. Sehingga kita mau melakukan sesuatu, nggak bisa ini. Diri kita bersaksi, sel-sel kita bersaksi. Coba mau lari kemana? Gak usah mikir malaikat, malaikat itu sepati nyatet. Kita nggak tahu juga, ya. Gak ada urusannya kerjaan malaikat. Ya, nggak pernah kita ngurusin, ngapain malaikat? Nggak usah jauh-jauh. Diri kita itu bersaksi, merekam ini semua sel-sel tubuh kita itu merekam. Balil insanu ala nafsi basirah. Luar biasa, Quran itu sebelum ada ilmu biologi sudah sudah membuat statement bahwa ternyata semua sel kita itu merekam semua perbuatan kita. Coba mau lari kemana kita? Gak bisa lari. Nah, saudara semua, bahwa Ramadan ini kalau kita berpikirnya seperti itu, pola pikir kita seperti itu, maka kita akan benar-benar optimal. Semua detik waktu gak boleh ada yang sia-sia. Semua harus bermanfaat untuk diri kita, untuk lingkungan kita, untuk orang lain. Ya. Yang disebut imanan wahtisaban itu. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Gak enak gimana? Semua dosa masa lalu kita itu mau dihapus. Asal kita imanan wahtisaban, penuh perhitungan. Jadi kita kalau sudah pokoknya niatkan saja, pokoknya saya niat jamaah, sholat jamaah di masjid, qiyamul lail, tahajud, tarawih itu ya qiyamul lail dan tahajud. Saya niatnya tarawih boleh, ya qiyamul lail boleh, niatnya tahajud juga boleh, tidak masalah. Allah ngerti lah. Ya, nggak kalau masalah itu nggak usah terlalu fikih banget ya. Allah paham itu. Yang penting itu kita itu punya niat, tekad memproses diri menjadi orang yang bertakwa. Caranya adalah maksain diri. Pokoknya hadir dan nggak futur. Ini kan hadir baru 2 rakaat hilang. Baru 2 rakaat hilang. Atau datangnya terakhir ikut cuma 2 rakaat. Pokoknya ini. Loh, ini kan karena kenapa masih seperti itu? Karena kenapa? Balil insanu ala nafsihi basir. Dikirain yang melihat itu staf pengurus BES yang nyatet-nyatet. Diri kita sendiri yang nyatetin, yang merekam. Ini alat digital semua di dalam tubuh kita ini. Ya. Kalah. CCTV kalah. Ya.
CCTV kalah. Semua terekam dengan balil insanu ala nafsi basir. Ingat-ingat ya. Kalau melakukan sesuatu, ingat balil insanu ala nafsi basir. Ternyata CCTV itu ada di dalam diri kita sendiri. Ya, CCTV itu CCTV yang punya Allah, chipnya itu sudah ada dalam diri kita. Mau lari kemana? Dan itu sudah connecting sama servernya Allah di Lauh Mahfud. Wah, enak, Allah itu gampang. Ya, ini zaman digital seolah-olah manusia itu. Allah sudah menciptakan digital sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam sudah berlaku. Begitu kita melakukan sesuatu, sudah connecting. Ya. Diri kita ini apa yang kita lakukan, connect langsung ke server. Pusat servernya di Lauh Mahfud. Pusat pencatatan data. Database terbesar. Ya. Langsung connect di sana, sudah tercatat semua. Apa yang kita kerjakan. Tinggal nanti kalau mau hisap itu sebenarnya enggak susah-susah amat. Tinggal lihat nama siapa? Misbah, Misbah, tanggal lahir, semua ada kelihatan. Ada database-nya. Kalau malaikat kan manual, nyatetnya manual ya. Sebenarnya malaikat itu nggak canggih-canggih amat. Canggihan kita, malaikat itu manual nyatetnya. Nanti ditimbang itu ininya, bukunya. Jadi manual malaikat. Jadi malaikat punya catatan tapi manual. Nanti di cross check sama yang punya Allah yang di Lauh Mahfud. Bener nggak kamu nyatetnya, bener nggak sih? Kan gitu. Kan banyak yang dianulir itu catatan malaikat. Banyak yang dianulir. Banyak peristiwa yang catatannya malaikat dianulir oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, waktu ada orang yang membunuh 100 orang itu kan dianulir. Ya. Malaikat rahmat sama malaikat azab rebutan. Ya, malaikat aja rebutan. Itu kan berarti catatannya ngukurnya manual. Akhirnya kan disuruh manual diukur manual jejaknya ini mau tobat sama tempat yang ditobatin sana. Jadi ada orang yang belum sholat, belum apa-apa, belum zakat, belum apa-apa, baru mau berjalan tobat, sudah bunuh 100 orang. Ya, sudah bunuh 100 orang. Mati di tengah jalan. Ya, malaikat azab pengen ini ke neraka, malaikat rahmat pengen ke surga. Akhirnya Allah bilang sudah ukur aja jejaknya itu. Akhirnya akan menang malaikat rahmat, dia ke surga. Padahal belum sholat, kita udah sholat loh. Gak usah khawatir. Ya, jangan gitu. Orang bunuh, kita nggak bunuh 100 orang, jangan di itu juga, jangan dilakukan juga, jangan ditiru. Baru bunuh 1 orang kamu di penjara mati, repot. Ya, jangan ditiru. Itu kisah betapa Allah itu Rahman Rahim. Rahmat Allah itu luar biasa. Jadi ada semua sekarang ini ya. Ini bicara real aja. Ini pasti kalian pasti melakukan itu. Jadi datang itu. Ada yang masih malas. Tapi datang juga. Kan ada yang gitu yang kepaksa ya. Semaksa ngantuk. Ya, sholat tarawih ngantuk, sholat tahajud ngantuk. Ya. Allah ngantuk kalian itu asal nggak niat tidur ya, nggak niat ngantuk. Yes. Pokok niatnya kan sholat. Masa dari sana niat tidur ke sholat? Gendeng apa? Ya enggak lah, pasti niat sholat kan. Allah itu tahu niat kita sholat, walaupun ngantuk, walaupun nggak inget apa-apa imamnya baca apa rakaat keberapa nggak tahu. ngaku. Allah itu nggak ngeliat niat, Allah itu ngeliat mujahadahnya. Luar biasa. Orang seperti itu yang ngantuk masih sholat, mujahadahnya. Lah ini siapa yang bunuh orang 100 orang itu? Dilihat apanya? Mujahadahnya kan? Dia belum ngapa-ngapain. Coba, sudah ngapain dia? Belum apa. Tapi dia dapat rahmat Allah. Jadi jangan jangan berpikir begini. Sholat saya nggak akan diterima, nggak ingat apa-apa. Jangan pernah berpikir seperti itu. Itu pikirannya orang putus asa. Orang nggak beriman itu, orang putus asa itu. Wis datang pokoknya.
ngantuk gak apa-apa. Sujud gak berdiri. Sujud begitu sujud sudah mati dah. Kayak mayat. Enggak apa-apa, yang dia hadir soft pertama lagi. Coba. Hadir soft pertama. Begitu sujud tidur. Malaikat itu luar biasa. Allah itu melihat luar biasa, hambaku ini. Hamba saya yang satu ini luar biasa. Allah pasti ini kasih rahmat. Masih orang yang seperti memproses seperti itu yang layak dapat hidayah. Layak dapat rahmat Allah. Gak usah khawatir, jangan berpikir pesimis sama Allah. Allah itu tergantung prasangka kita. Prasangka kita harus baik terus sama Allah. Jangan sholat bayangin sholat lupa imamnya rakaat berapa, surat apa lupa, sudah pokoknya gak ingat apa-apa. Gak khusyuk lah. Jangan pernah berpikir percuma lah saya sholat, paling gak diterima. Jangan itu pikiran orang putus asa. Itu pikiran orang yang gak beriman. Ya. Orang kita sujud aja itu gak usah apa-apa, sujud. Coba bedanya orang murtad ya. Itu kan karena sujud. Coba misalnya di sini ada salib besar. Begitu kamu sujud, begitu kita sujud sini, kita murtad itu semuanya. Cuman sujud tok. Karena yang disujudi bukan selain itu bedanya. Kenapa kita ini walaupun nggak ingat apa-apa, katakanlah di malaikat bilang, katakanlah misalnya kita bisa sama malaikat bisa dialog gitu ya. Misalnya dia datang, yang catat kebaikan siapa? Rokib datang. Sholatmu nggak diterima. Terus catatannya situ. Dicatat apa enggak? Ya dicatatnya enggak diterima. Tapi ada catatannya enggak saya sujud itu? Ada. Enggak apa-apa. Yang penting saya sujud itu. Enggak terima lah enggak apa-apa, enggak diterima. Biarin. Yang penting kan ada catatan saya sujud kan. Saya sujud sama Allah itu masa sih Allah enggak kasihan sama saya? Urus saya bukan sujud sama yang lain. Jadi kita itu harus punya pikiran positif, benar-benar positif sama Allah itu. Ya. Prasangka baik. Prasangka baik. Nah Ramadan ini ya ada semua yang masih ini baru 10 pertama ya, 10 ketiga nanti ada hadiah Lailatul Qadar itu. Insya Allah kita ditakdir lah. Kalau mujahadahnya, jadi lagi-lagi Allah itu melihat mujahadahnya. Jadi jangan sampai punya pikiran itu, karena biasanya kalau pikiran seperti itu biasanya malas. Sholat ngantuk juga, saya nggak ada gunanya lah sholat ngantuk. Gak apa-apa, datang mau ngantuk lah nggak masalah. Ya, pokoknya datang dan jangan futur, jangan pergi. Tapi ya jangan niat untuk tidur. Allahu Akbar, tidur. Beda, Allah tahu niat kamu itu sholat atau niat tidur. Atau kesempatan mulai sujud, langsung nggak bangun. Sengaja, Allah tahu kamu sengaja atau tidak. Tapi kalau nggak sengaja tetap dihitung sholat sampai selesai. Iya, niatnya sholat kok. Ya. Ini. Terus orang yang bertakwa itu gimana? Orang yang bertakwa itu gimana? Namanya sudah derajat iman aja sudah enak ya gitu. Artinya orang beriman itu udah pastilah dapat rahmat Allah itu. Dapat rahmat. Baru iman itu ya, belum takwa. Kalau sudah takwa itu janjinya Allah itu rewardnya itu banyak banget. Orang bertakwa itu ya kapasitasnya para wali,